Selamatlah, selamatlah jiwaku. Kendati pun susah terus menekan, dan iblis kerap menyerbu, Tuhanku menilih anaknya tetap. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Selamatlah jiwaku. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di dalam doa pagi. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan sedikit dari firman Tuhan dan kita akan berdoa syafaat. Tapi terlebih dahulu kita akan memulai persekutuan doa pagi ini dengan berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh bersyukur pada pagi hari ini di mana kami dapat kembali bangun dari tidur kami dan kembali kami sehat. Kami sungguh bersyukur atas tubuh secara fisik kami. Kami bersyukur karena kami sudah bisa menghirup udara dengan segar. Kami sudah bisa untuk beraktivitas kembali. Terpujilah Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Dan pada pagi hari ini kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini dapat tertanam di dalam hati kami, dan kami pun di dalam melakukan kegiatan pun kami dapat melaksanakannya sesuai dengan firman-Mu. Dan biarlah ini dapat menjadi tuntunan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan, Engkau berkati waktu-waktu ini. Dan Kau juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan sedikit firman-Mu. Biarlah apa yang disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, tidak terasa kita sudah mendekati akhir tahun. Dan kita tidak terasa kita sudah akan meninggalkan tahun 2021. Ada banyak kejadian yang kita alami di tahun 2021. Tetapi puji Tuhan kita sudah disertai oleh Tuhan sampai detik ini. Dan saat ini saya akan membawakan dari firman Tuhan dengan tema Jangan takut, Tuhan menyertai kita. Saya akan mengambilkan dari Injil Matius. Karena bulan ini adalah bulan Natal, saya akan sedikit membahas tentang Natal. Saya akan membacakan dari Matius 1 ayat 18 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus.
karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat sosok Yusuf sebagai orang tua, ya, bukan orang tua secara asli, ya, tetapi karena Yesus berasal dari Roh Kudus, tetapi Yusuf hanya sebagai orang tua saja, ya. Jadi kalau kita melihat ada beberapa pesan yang saya sampaikan. Yang pertama adalah jangan takut, Allah menyertai kita. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat dari kisah kelahiran Tuhan Yesus ini, saya melihat hal-hal yang luar biasa. Yang pertama, pesan pertama yaitu tadi, jangan takut. Sebelum Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya, dia merasa takut dan gentar. Karena dia tahu Maria sudah hamil duluan sebelum menikah dengannya. Dan hal itu membuat dia berpikir keras. Dan akhirnya dia memutuskan untuk menceraikan Maria diam-diam. Tetapi ketika dia mempunyai maksud itu, malaikat datang kepadanya dan berkata, jangan takut Yusuf, kamu tetap ambil Maria sebagai istrimu, karena dia mengandung dari Roh Kudus. Nah, dari sini kita sudah melihat bahwa Yusuf setia dan taat apa yang diperintahkan oleh malaikat itu. Yang jelas pasti adalah malaikat ini adalah orang suruhan, atau bukan orang, ya, malaikat adalah suruhan daripada Tuhan. Nah, kita melihat, kalau kita melihat jangan takut. Kalau kita melihat perjalanan hidup Yusuf itu memang penuh ketakutan. Pertama, ketika dia akan menikah, ternyata tunangannya hamil duluan. Kemudian setelah itu dia menikah dengan Maria, dan akhirnya dia pun harus menderita dan kesulitan. Kenapa? Ya karena pada waktu itu dia harus berangkat karena ada sensus daripada seorang kaisar, ya, bahwa dia harus ikut sensus. Maka dia berjalan ratusan kilometer untuk mengikuti sensus. Nah, dia mengikuti dari Nazaret ke Bethlehem, itu udah ratusan kilometer, naik keledai lagi, ya. Dan kemudian sebelum Maria melahirkan, waktu Maria hamil tua pun, Yusuf akhirnya pun kesulitan juga untuk mencari tempat penginapan. Dan semua penginapan itu penuh, ya. Kalau kita bayangkan betapa sengsaranya Yusuf, betapa menderitanya Maria juga. Hamil tua, naik keledai, kesana kemari cari hotel, udah malam tidak dapat hotel, harus berjalan puluhan bahkan ratusan kilometer. Kenapa Tuhan Allah membiarkan Yusuf dan Maria mengalami hal ini? Kenapa Yusuf dan Maria tidak dipermudah jalannya? Tentu kita akan bertanya-tanya. Padahal mereka adalah orang yang diberkati Tuhan. Mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan.
Tetapi Tuhan membiarkan mereka untuk mengalami kesulitan, penderitaan. Tetapi puji Tuhan, Yusuf dan Maria melakukan seperti yang harus dilakukan seorang manusia. Seorang warga negara yang baik, dia harus ikut sensus. Kemudian setelah Maria melahirkan, malaikat pun menyuruh dia pergi untuk mengungsi. Kemana? Ke negeri Mesir. Ya, karena pada waktu itu Kaisar Herodes akan membunuh setiap bayi yang lahir. Nah, ini merupakan suatu kesulitan kembali. Yusuf mengalami kesulitan dan mengalami ketakutan kembali, di mana dia harus mengungsi ke Mesir. Dia berjalan ratusan kilometer bersama Maria dan bersama Yesus. Kalau kita lihat, Tuhan membiarkan hal itu terjadi. Kalau kadang saya berpikir secara nakal ya, kenapa Tuhan tidak menyediakan permadani terbang saja? Ya, kan bisa, tidak usah jalan kaki, tidak usah naik keledai, hanya langsung terbang sekejap sudah sampai di tanah Mesir. Tetapi ternyata Allah tidak memberikan itu. Allah tidak memberikan fasilitas seperti itu. Allah tidak memberikan kemudahan seperti itu. Tetapi yang dikatakan adalah jangan takut, Allah beserta kita. Allah menyertai kamu, menyertai Yusuf dan Maria dan Yesus. Ya. Nah, Bapak Ibu, setelah Herodes mati, kemudian mereka kembali dari Mesir kembali ke Nazaret. Itu pun berjalan lagi ratusan kilometer. Nah, luar biasa. Begitu banyak penderitaan, kesengsaraan yang harus dijalani oleh keluarga muda ini. Tetapi mereka pun dapat melakukan hal ini dengan kesungguhan hati, dengan kekuatan hati yang baik. Mereka tulus dan yang pasti tidak bersungut-sungut. Nah, luar biasa Bapak Ibu. Ketika Yusuf melakukan kehendak Allah, dia percaya bahwa Allah terus menyertai dia, maka dia akan melakukan itu. Dia tidak akan berpikir yang macam-macam. Dia tidak berpikir, kenapa aku harus sengsara, kenapa aku harus menderita, kenapa aku harus berjalan terus ratusan kilo. Tidak. Yusuf tidak sama sekali untuk bersungut-sungut. Dia menjalani itu dengan penuh kesungguhan hati. Karena dia tahu bahwa dia, putranya adalah Yesus, penyelamat manusia. Nah, Bapak Ibu, kita melihat iman yang teguh daripada Yusuf. Kita melihat iman yang teguh daripada Maria juga. Mereka pasangan suami istri yang sangat kompak, yang sangat kuat, yang sangat beriman. Dan mereka hanya punya kekuatan, yaitu kekuatan doa. Dan kekuatan bahwa mereka disertai oleh Allah sepanjang hidup kita, sepanjang hidupnya. Nah, bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Kita sebagai seorang Kristen, apakah pesan ini juga masuk ke dalam kita? Apakah kita masuk mendapatkan pesan ini? Jangan takut, Allah menyertai kita. Tentu jawabannya adalah iya. Kenapa? Ya, kalau kita lihat, kita introspeksi, kita melihat ke belakang, sejauh ini Tuhan terus menyertai kita. Saya pun kadang-kadang melamun tapi merenungkan kehidupan saya di masa lalu. Tuhan itu terus menyertai saya sepanjang kehidupan saya. Dan kita pun meyakini itu. Jangan takut, Allah beserta kita. Seperti Yusuf pun disertai oleh Tuhan Allah. Seperti Maria pun disertai oleh Tuhan Allah. Kita pun yakin sepanjang kehidupan kita, kita pun akan disertai oleh Allah.
Mungkin tidak ada fasilitas, mungkin tidak ada kesenangan, mungkin penderitaan yang harus kita lalui. Tetapi sekali lagi, bila itu harus kita lalui dan Tuhan mengizinkan, ayolah kita melakukan dengan keteguhan hati. Kita melakukan dengan kesungguhan hati. Kita melakukan hanya untuk kemuliaan Allah saja. Yusuf Maria pun melakukan itu untuk kemuliaan Allah, untuk melakukan kehendak Allah. Kita hidup di dunia ini, kalau pepatah orang Jawa ngomong berkata, hidup itu, urip iku hanya mampir untuk ngombe. Ya, tetapi kita sebagai orang Kristen, kita harus punya prinsip bahwa hidup itu adalah kesempatan untuk melakukan kehendak Allah. Untuk apa kita diciptakan? Untuk apa kita hidup? Untuk apa kita dikasih nafas? Tentu Tuhan punya maksud, yaitu untuk memuliakan namanya. Apapun yang diciptakan untuk memuliakan namanya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita pun harus begitu. Kita tidak tahu apa yang terjadi kelak kemudian hari. Kita tidak tahu apa kesulitan yang bakal menimpa kita. Kita tidak tahu masalah yang akan menimpa kita. Tetapi Tuhan berpesan kita pada pagi hari ini, yaitu jangan takut, Allah menyertai kita. Kita percaya bahwa kita melakukan semua ini adalah kehendak Allah. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu. Jangan merasa gentar dengan kehidupan ini. Jangan merasa pahit dengan kehidupan ini. Jangan merasa bersungut-sungut. Jangan bersangut-sungut. Jangan berkeluh kesah. Tapi yakinlah, janganlah takut. Tuhan pasti menyertai kita. Apapun yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin. Bapak Ibu, demikian firman Tuhan yang kita renungkan, dan kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Kita akan masuk ke dalam beberapa pokok doa. Marilah kita berdoa. Terpujilah Tuhan, pada pagi hari ini kami diingatkan bahwa sebagai seorang Yusuf dan Maria, mereka melakukan kehendak Tuhan dengan baik. Mereka melakukan semua apa yang diperintahkan Tuhan dengan baik. Mereka melakukan tidak bersungut-sungut, tidak berkeluh kesah. Walaupun mereka jalan ratusan kilometer, walaupun mereka mengalami penderitaan, hujan, bahkan mungkin di padang gurun, bahkan mungkin kepanasan, tetapi mereka melakukan itu dengan sukacita. Karena mereka tahu bahwa Allah terus menyertai mereka. Pagi hari ini kami juga menyadari bahwa dalam kehidupan kami pun Allah menyertai kami. Kami bersyukur bahwa Immanuel, Tuhan beserta kita. Yesus terus menyertai kita. Yesus adalah Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Dan ke depan apapun yang terjadi, biarlah kami tidak takut, dan biarlah kami pun terus berpedoman bahwa Tuhan beserta kami. Bapa dalam surga, pada saat ini kami juga berdoa untuk perayaan Natal nanti tanggal 24 dan 25 Desember yang akan direncanakan oleh panitia. Biarlah panitia dapat merencanakan dengan baik, semua panitia dan keamanan juga dengan baik, dan juga terutama untuk kesehatan. Di dalam masa pandemi ini, biarlah kami pun tetap dapat menerapkan prokes yang baik, dan biarlah kami pun dapat nanti menikmati perayaan Natal walaupun terbatas, tetapi kami pun bersukacita untuk merayakan kelahiran Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk mereka yang sakit, yang saat ini mungkin di rumah sakit maupun di rumah. Kau berkati mereka, berilah kesembuhan kepada mereka, berkati juga obat-obatan yang mereka minum,
Dan biarlah Engkau juga berkati mereka yang merawat saudara-saudara yang sakit. Terima kasih Tuhan, Engkau juga berkati para orang tua kami, dan biarlah mereka pun dapat menjaga kesehatan dengan baik di dalam kelemahan fisik mereka. Kami juga berdoa untuk Pendeta Adon beserta keluarga, biarlah Engkau berikan kesehatan. Pendeta Emeritus Yulina Purwanti berikan kesehatan juga. Demikian juga Capen Francisca, dia berikan juga kesehatan di saat-saat mereka sibuk untuk melayani di dalam perayaan Natal maupun ibadah Natal. Berkati juga panitia Natal agar mereka pun dapat melakukan dengan baik pula. Bapak dan Saudara, kami juga berdoa untuk negara dan bangsa kami. Biarlah negara dan bangsa kami dapat terus untuk maju terus, berkembang secara perekonomian maupun secara kesehatan. Terima kasih, dan biarlah Engkau terus melindungi kami ketika ada varian-varian baru yang bermunculan. Biarlah berikan kami tetap kesehatan, berikan kami tetap kondisi tubuh yang baik, sehingga apapun varian yang muncul, biarlah kami tetap sehat. Bapak dan Saudara, saat ini kami juga berdoa untuk aktivitas kami, untuk pekerjaan kami, untuk segala kegiatan kami, biarlah itu dapat berkenan di hadapan. Terima kasih Tuhan, dan bila sebentar lagi kami akan melakukan kegiatan kami, biarlah Engkau terus menyertai kami sepanjang hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu persekutuan doa pada pagi hari ini, kami mengucap syukur, dan biarlah kita tetap sehat dan tetap diberkati Tuhan, dan jangan takut, Allah beserta kita. Haleluya, amin. Terpujilah Tuhan.